Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat Isya Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur karena atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita mampu melangkah dan berkumpul duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Isya dan insya Allah dilanjutkan sholat tarawih dan sholat witir secara berjamaah. Salawat dan serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua dihimpun di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah sholat Isya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, yang bertindak sebagai imam sholat tarawih pada malam hari ini insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Subhan. Kedua, yang bertindak sebagai penceramah tarawih pada malam hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Agung Hermansyah SE MSI. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Yang ketiga, laporan keuangan. Saldo pada tanggal 22 Maret 2023 berjumlah Rp2.704.500. Untuk pemasukan pada tanggal 22 Maret 2023 berjumlah Rp2.704.500. Pengeluaran pada tanggal 23 Maret 2023 tidak ada pengeluaran sama sekali, sehingga saldo sampai saat ini berjumlah Rp2.704.500. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan kasiron. Terima kasih kepada para jamaah yang telah menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Untuk yang keempat, setiap hari di bulan Ramadan Masjid Al-Ikhlas mengadakan buka puasa bersama. Selain itu, DKM Masjid Al-Ikhlas menerima donasi infak dan buka puasa. Bila mana Bapak atau Ibu sekalian ingin memberikan infaknya, dapat menghubungi Bapak Yudi atau Bapak Adam Musmanto. Kemudian atas infak yang diberikan kami haturkan jazakumullahu khairan kasiron. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Dan yang kelima, kami menghimbau para jamaah yang membawa putra dan putrinya untuk dijaga terlebih dahulu demi kekhusyukan jalannya sholat berjamaah. Dan yang terakhir, bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi, mohon agar dapat dinonaktifkan terlebih dahulu. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Alladzi an'ama alaina bi ni'matil ukhuwah wal wahdah. Allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fillahi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang Allah muliakan, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini masih Allah takdirkan kita dapat berjumpa Ramadan, dapat bertemu dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Alkisah, ada dua orang pemuda yang berjalan menuju puncak gunung. Mereka menyusuri lembah, melewati hutan, dan akhirnya tiba di puncak gunung. Di sana mereka bertemu dengan setumpuk batu yang aneh, hitam, berat, dan aneh bentuknya.
Di atas batu itu tertulis tulisan, barang siapa yang membawa batu ini, maka mereka akan menyesal. Dan barang siapa yang tidak membawa batu ini, mereka juga menyesal. Pemuda pertama mengambil 3 buah batu. Pemuda yang kedua cuek, mengacuhkan batu tersebut. Akhirnya mereka kembali ke desanya. Sampai di desanya, pemuda pertama mencari ahli batu dan kemudian mengkonsultasikan tentang batu yang dia bawa. Ternyata kagetlah ia bahwa batu yang dia bawa bukan sembarang batu. Harganya begitu mahal. Singkat cerita, pemuda pertama berubah menjadi orang yang kaya raya. Kemudian tiba-tiba dia menyesal. Dia menyesal karena mengapa ketika ada kesempatan ia tidak membawa semua batu yang ada. Kalau dia bawa, pasti dia akan lebih kaya lagi. Pemuda yang kedua lebih menyesal. Kenapa ketika ada peluang itu, justru dia tidak membawa batu sedikit pun. Hadirin Allah muliakan, tadi sebuah kisah yang menggambarkan kepada kita tentang sebuah penyesalan. Dalam Al-Quran, banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan orang-orang yang menyesal. Apa hubungan dengan Ramadan? Kalau kita ibaratkan batu tersebut adalah Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan bertemu dengan Ramadan. Ada orang-orang yang beribadah ala kadarnya, maka mereka akan menyesal. Apalagi orang-orang yang tidak beribadah. Hadirin Allah muliakan, banyak keutamaan Ramadan. Namun pada waktu yang singkat ini, izinkan kami mengangkat 3 amalan yang kalau kita lakukan, insya Allah akan membuat kita bahagia selamanya. Dan amalan ini dilatih oleh Allah, ditempa oleh Allah kepada orang-orang beriman agar menjadi amal unggulan mereka. Dan amalan ini kemudian juga Allah ceritakan dalam Al-Quran. Banyak orang-orang yang mereka terkubur di bawah tanah sana, justru mereka ingin bangkit ke bumi lagi untuk beramal amalan ini. Dan Ramadan membuat amalan ini begitu subur, begitu mudah dilakukan, dan insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang melakukan amal ini insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, hadirin sekalian, tahukah kita bahwa Ramadan ingin mendekatkan kita dengan Al-Quranul Karim? Maka amal pertama yang kita lakukan, yang kita perbanyak di bulan Ramadan ini adalah perbanyaklah interaksi kita dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Maka seorang mukmin ketika mereka masuk ke dalam bulan Ramadan, mereka semakin menguatkan interaksi mereka dengan Al-Quranul Karim. Dan banyak janji Rasul kepada kita bahwa orang-orang yang bersama Al-Quran, mereka akan bahagia. Di antaranya misalnya ketika Rasulullah menjanjikan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Kita lihat di bulan Ramadan luar biasa. Masjid begitu penuh, tumpah ruah, bahkan sampai ke luar-luar. Dan di antara amalan yang dilakukan oleh kaum mukmin yaitu baca Al-Quran. Kita lihat sekarang mudah banget baca Quran di bulan Ramadan. Maka bagaimana kita berusaha untuk semakin dekat dengan Al-Quran? Dengan mulai belajar tajwidnya, kemudian memahami maknanya, mengamalkan kandungannya, mengajarkannya kepada orang-orang yang lain, begitu. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan ada orang-orang yang mereka ketika sudah wafat, mereka menyesal karena mereka melupakan Al-Quran. Kalau Bapak Ibu nanti pulang ke rumah, kita lihat dalam surat Al-Mulk ayat 10 dan 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa ada neraka yang menyala-nyala yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang lupa dengan Al-Quranul Karim. Dan mereka kemudian menangis di tengah penderitaan mereka. Ketika mereka hidup di muka bumi ini, mereka melupakan Al-Quran. Bahkan Rasul berjanji, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin.
Sesungguhnya Allah akan meninggikan, meninggikan orang-orang yang bersama Al-Quran dan merendahkan orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, hadirnya Allah muliakan, yuk sama-sama kita tingkatkan Al-Quran kita di bulan yang penuh mulia ini. Apalagi yang sudah berkeluarga, ajak pasangan kita, putra-putri kita untuk semakin dekat dengan Al-Quranul Karim. Bahkan yang menarik, Rasul menjanjikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena kelak dia di yaumil akhir datang sebagai advokat, sebagai pemberi syafaat bagi para ahlinya, para pembacanya. Itulah amal pertama yang kita lakukan di bulan Ramadan. Yang kedua, hadirin sekalian, tahukah kita amal yang dilatih di bulan Ramadan ini yang ternyata juga Allah ceritakan ada orang yang menyesal ketika mereka sudah wafat dan ingin kembali ke muka bumi ini untuk lakukannya, yaitu ibadah sholat. Hari ini kita lihat ya, ba'da Isya banyak orang-orang beriman berkumpul di masjid kita, tumpah ruah. Kita lihat kiri kanan kita, yuk Bapak Ibu sekalian, lihat kiri kanannya, berikan senyum terbaiknya. Sudahkah kenal dengan kiri kanannya? Jangan-jangan kita sering sholat bareng di sini, tapi nggak kenal siapa kiri kanan kita. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran orang-orang beriman itu ketika mereka berhimpun, innamal mu'minuna ikhwah. Mereka itu bersaudara. Betapa indahnya seandainya masjid kita ini ramai selamanya seperti ini. Indah sekali. Nah, sholat ini bagi orang-orang beriman merupakan keasyikan mereka. Bahkan azan yang berkumandang yang memanggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, adalah panggilan untuk mengajak kita kepada kemenangan. Kalau kita lihat salat ini kan gerakannya berdiri, ruku, sujud, duduk. Begitu ya Bapak sekalian ya. Sadarkah kita bahwa itulah gerakan-gerakan orang hidup? Berdiri, ruku, duduk, sujud. Ketika kita sudah tidak bisa melakukan semuanya, berbaring, ya disolatkanlah kita. Dan amalan yang pertama dihisab adalah sholat. Saya sering mengistilahkan kalau Bapak Ibu punya amal sholat yang kuat, maka koneksi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala begitu kuat. Umpamanya analoginya begini, kita di rumah, Bapak Ibu mungkin punya kulkas yang mahal, TV yang bagus, ya. Kemudian ada macam-macam gitu ya, AC yang banyak. Tapi kalau nggak ada colokan listriknya, kira-kira bermanfaat nggak semuanya itu? Nggak ada colokan listriknya, bisa nggak bekerja semua alat yang kita miliki tadi? Nggak bisa. Nah, sholat itu ibarat koneksi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Colokan listrik yang menghubungkan perlengkapan tadi itu dengan listriknya, powernya, itulah sholat. Maka orang-orang beriman menjadikan sholatnya sebagai keasyikan, karena ketika kita sholat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu indah. Dalam Al-Quran ada orang-orang yang mereka menyesal karena di bumi mereka tidak sholat. Dalam surat Mudaththir ayat 42, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan masalakakum fi saqar. Jadi ada orang yang mereka dicampakkan ke dalam neraka saqar. Dan di antara penyebabnya adalah mereka meninggalkan sholat, mengabaikan sholat. Dan ternyata ketika meninggalkan sholat, amalan-amalan buruk berikutnya membuat mereka tergiring ke sana. Meninggalkan sholat, kemudian tidak memberikan makan orang-orang miskin, suka bergibah atau membicarakan hal yang buruk, sampai kemudian mereka mendustakan hari akhir, begitu. Dan akhirnya mereka menyesal ketika Allah wafatkan mereka, matikan mereka. Karena kalau sudah mati, sudah meninggal, selesai, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Maka mereka kemudian menderita sepanjang hidupnya. Nah, inilah latihan kedua yang kita lakukan di bulan Ramadan. Perbanyak sholat. Kita tarawih 11 rakaat. Kalau Bapak Ibu sholat sunnah rawatib, kemudian sholat tarawih, kemudian paginya sholat duha, sholat wajib kita hitung juga. Total semuanya itu, ya kalau kita tambah sholat tahiyatul masjid bisa 50 rakaat. Kerasa nggak kira-kira? Banyak juga ya sholat kita 50 rakaat sehari. Masya Allah, luar biasa.
Itulah amalan yang kedua. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini yang juga perlu kita latih dan kita jadikan sebagai kebiasaan adalah amalan infak, bersedekah. Kita lihat salah satu syariatnya di bulan Ramadan ini adalah kita membayar zakat fitrah. Inilah kemudian yang kita latih dalam diri kita untuk selalu berinfak. Dan tahukah kita Bapak Ibu sekalian, sumber ketidakbahagiaan seseorang adalah ketika mereka merasa memiliki. Ketika mereka Allah titipkan harta, mereka merasa memiliki harta itu. Dan ketika harta itu hilang tiba-tiba, kira-kira galau nggak ya? Bapak Ibu punya tabungan 1 miliar di rekening, tiba-tiba rekeningnya hilang gitu 1 miliar. Galau nggak Bapak Ibu sekalian? Pasti galau. Punya gedung banyak, punya rumah banyak, tiba-tiba gempa bumi, hancur semuanya. Galau nggak kira-kira? Pasti galau. Punya orang-orang yang dicintai, pasangan, putra-putri, tiba-tiba Allah panggil mereka, wafat, galau nggak kira-kira? Pasti galau. Karena kita merasa memiliki. Dan orang-orang yang merasa memiliki itulah kemudian membuat diri mereka tersiksa. Dan Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika mereka mencabut rasa memilikinya. Wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar itu sangat bergembira, sangat berbahagia. Siapa mereka? Yang telah tercabut rasa memilikinya. Mereka yakin ketika dapat musibah, sesungguhnya semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itulah rasa memiliki. Kalau kita lihat para pejabat yang hebat-hebat ketika mereka sudah pensiun tiba-tiba depresi akut. Kenapa? Kena penyakit post power syndrome. Biasa nunjuk-nunjuk ke kantor, ketika sudah pensiun nggak bisa nunjuk lagi, stres mereka. Karena rasa memilikinya telah hilang, memiliki pengaruh atau jabatan. Nah, infak ini Bapak Ibu sekalian kita biasakan. Nah, Ramadan memberikan kita kesempatan untuk banyak berinfak. Tadi kita dengarkan bahwa masjid kita ini luar biasa menerima donasi Bapak Ibu sekalian untuk takjil, untuk iftar dan sebagainya, bahkan untuk itikaf dan sebagainya. Manfaatkan. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan ada orang-orang yang ketika mereka di ujung kematiannya, mereka minta balik. Mereka minta diperpanjang hidupnya. Agar apa? Agar mereka bisa berinfak. Laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas salihin. Ya Allah, seandainya Engkau perpanjang hidup kami, Engkau tangguhkan kematian kami, niscaya kami akan banyak berinfak dan melakukan amal-amal solehmu ya Allah. Karena kalau sudah wafat nggak bisa lagi berinfak Bapak Ibu sekalian. Nah, anehnya ini Bapak Ibu sekalian, kita mengumpulkan banyak harta dari pagi hingga sore, ketika wafat milik siapa hartanya? Milik siapa? Milik ahli waris yang sudah kita kumpulkan susah payah dari muda hingga sepuh begitu. Setelah kita wafat milik ahli waris, dan ketika dihisab siapa yang mempertanggungjawabkan harta itu? Ya kita. Sementara yang menikmati ahli waris kita. Maka orang-orang yang beriman membiasakan dirinya untuk berinfak, menginfakkan harta yang mereka miliki, baik itu sedekah, zakat ataupun wakaf. Karena itulah harta kita yang sejati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan kita untuk selalu bersama Al-Quran Al-Karim, selalu menegakkan sholat, selalu menginfakkan yang kita miliki, baik itu harta maupun apapun yang kita miliki untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Ramadan ini melatih kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang Allah cintai sebagai orang-orang yang muttaqin. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.